Hai, welcome back to Expose Karya. Saya Arul, bagian dari tim Studio Rancang Reka Ruang. Kali ini kita akan membahas salah satu proyek terbaru, yaitu Ram House, yang berlokasi di Samarinda, Kalimantan Timur. Bangunan ini merupakan rumah tinggal 2 lantai, gazebo, dan juga garasi, di mana masing-masing dari ketiga itu memiliki masa yang terpisah. Owner dari rumah ini yaitu Bapak Rahmat, yang awalnya beliau ngepropos untuk pingin punya rumah dengan style industrial. Dan melalui komunikasi virtual, ternyata hobi Bapak ini adalah bercocok tanam. Jadi, beliau ingin rumah ini memiliki area khusus untuk beliau bisa menyalurkan hobinya nanti. Ram House berdiri di lahan 2 kafling, yang mana masing-masing kafling berukuran 10 x 21 meter, sehingga kalau ditotalin memiliki ukuran 20 x 21. Dari kafling itu, beliau menginginkan zonasi khusus, jadi 1 kafling khusus untuk rumah tinggal, dan satunya lagi di bagian samping akan menjadi area untuk garasi dan juga gazebo, di mana lahan sisanya menjadi area bercocok tanam bagi owner. Kondisi lahan tidak berkontur dan juga berorientasi utara-selatan pada bagian memanjang setiap kapling. Jadi tidak ada perlakuan khusus secara orientasi sisi matahari barat. Namun yang perlu dipikirkan adalah bagaimana sirkulasi yang baik mengingat adanya gubahan massa lain selain rumah tinggal. Masuk dalam pembicaraan denah, di rumah ini nantinya akan memiliki 2 akses. Yang pertama adalah akses dari depan, dan yang kedua adalah dari samping, di mana garasi itu terletak di samping. Jadi mungkin nantinya owner akan sering menggunakan teras samping sebagai area masuk. Ketika memasuki rumah, area yang pertama dijumpai adalah ruang tamu dengan ukuran 3 x 3 meter. Namun pada denah dapat dilihat ruang tamu dirotet sebesar 45 derajat guna merespon bagaimana sirkulasi teras samping agar terkesan menyambut dan juga membuat tamu akan memiliki view ke area taman secara langsung. Lalu setelah ruang tamu nanti akan connecting ke ruang keluarga berukuran 5 x 7 meter. Di ruang keluarga sebagai ruang inti dari rumah tinggal, kami coba maksimalkan bukaan dikarenakan owner memang menginginkan rumah tinggal yang tidak gelap, lalu pencahayaan alami juga masuk, serta penghawaan alami yang baik. Di ruang keluarga ini bukaan dimaksimalkan pada sisi area taman dan juga adanya pencahayaan alami yang masuk melalui skylight. Di lain sisi, ruang keluarga ini juga memiliki void di atasnya atau plong langsung ke area lantai 2, sehingga semua penghawaan alami bisa berjalan lancar di ruang tengah dari rumah tinggal ini. Di lantai 1, seperti pada umumnya ada dapur dan ruang makan, serta ada 2 kamar. Di kamar utama yang berukuran 5 x 9 meter, kami coba konfigurasikan untuk memiliki area taman kecil sebesar 1,25 dikali 4 meter, mengingat area kamar berada di pojokan dari lahan, sehingga dibutuhkan pencahayaan alami dan penghawaan alami. Dikarenakan owner juga memang suka bercocok tanam, jadi kita kasih wadah atau area bagi owner untuk mengekspresikan di bagian dalam rumah gitu. Jadi ketika nanti berada di kamar juga masih bisa merasakan transisi dari outdoor indoor tersebut. Naik ke lantai 2, ada 2 kamar anak, ruang kerja, dan juga ruang komunal. Di ruang kerja ini masih memakai pendekatan yang sama dengan ruang tamu, yaitu memiliki sisi miring 45 derajat. Ini sebenarnya juga request dari owner. Jadi ketika beliau bekerja, nanti harapannya bisa menikmati 2 view. Yang pertama itu ke area taman, langsung di hadapan
meja dan juga ke area samping yaitu balkon depan. Dari proses desain ini beliau juga sudah merencanakan jenis-jenis tanaman apa yang ingin ditanam. Yang pertama yaitu ada pohon tabebuya di bagian depan dan juga flame irian di bagian balkon depan. Harapannya ketika beliau ingin istirahat, beliau bisa menolehkan kepala ke bagian kiri atau balkon depan yang terdapat dua jenis tanaman tersebut. Selain balkon depan, juga terdapat balkon di area samping yang menghadap langsung ke arah gazebo, garasi, dan juga lahan kebun. Di bagian belakang ada area servis untuk akses menuju ke rumah kaca yang juga merupakan request dari beliau. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan bagaimana penerapan style industrial di bagian 3D dari rumah ini. Sebelumnya kita akan bahas gazebo dan garasi yang notabene ukurannya lebih kecil. Dan dengan adanya 3 gubahan massa yang terpisah, ini menuntut adanya korelasi antara satu bangunan ke bangunan lainnya. Yang pertama adalah garasi. Garasi berada di depan pada lahan kebun, di mana lantai satunya itu seutuhnya digunakan untuk parking lot, dan di lantai 2-nya itu ada satu kamar yang sebenarnya itu fungsinya adalah sebagai area santai untuk owner dan anak-anaknya ketika ingin bermain. Dari tampilan eksterior, kita bisa menduga kalau misalnya ini adalah style semi-industrial dengan penerapan adanya bata tempel, lalu ada acian expose, dan juga elemen-elemen besi khasnya dari style industrial. Lalu untuk interior bagian atasnya bisa kita lihat ada perabot tempat tidur, sofa untuk santai, dan juga kursi di balkon, serta rak kecil. Dari bagian interior juga memiliki style industrial, yaitu dindingnya memakai acian expose, lalu ada kusen aluminium di 3 sisi, bagian depan, samping ke arah rumah, dan juga ke bagian taman. Untuk gazebo itu berada di bagian tengah, namun agak berada di sisi bagian rumah tinggal, yang gunanya klien menginginkan sebuah area untuk bisa berkumpul bersama keluarga besar, mungkin dalam acara kegiatan makan-makan atau barbekyuan. Nah, hal ini juga didukung dengan layout dapur atau ruang makan dari rumah tinggal. Gazebo ini memiliki struktur utuh baja, jadi tidak memakai struktur konvensional beton. Ini juga request dan hasil kesepakatan dengan klien ingin memakai H-beam dengan ukuran gazebonya sendiri adalah 3x4. Di bagian bawah kita pakai aluminium frame untuk sliding doors, dan juga ada beberapa kesan bata tempel guna memiliki korelasi dengan bangunan lainnya. Dan ada area pandang atau rooftop di bagian atas gazebo itu tanpa atap, memang seutuhnya digunakan untuk duduk-duduk santai saja. Lalu untuk bagian rumah tinggalnya sendiri, unsur yang paling kuat adalah bata tempel dan acian expose dengan permainan bentuk dominansi kotak, namun masih ditambahi dengan bagian atau bentuk tambahan yaitu segitiga sebagai aksen bahwa rumah ini tidak seutuhnya memiliki kesan kotak yang berbeda sendiri gitu. Selain style industrial, kami juga mendesainkan beberapa bagian yang bisa mengekspresikan hobi dari klien, yaitu tadi bercocok tanam. Seperti pada bagian depan, ada secondary skin yang bisa dimanfaatkan menjadi media rambat tanaman yang bisa ditumbuhin di lantai 1 atau di lantai 2. Dari sini bisa ditampilkan ekspresi yang dinamis selain style industrial yang diciptakan sebelumnya. Selain rumah tinggal, gazebo dan garasi juga memiliki implementasi material yang sama, yaitu besi dan expanded metal pada bagian railing dari balkon atau lantai 2-nya. Ini juga nanti bisa ditumbuhi sama tanaman yang bersifat merambat atau menggantung, seperti yang paling simpel adalah Lee Kuan Yew. Lalu di akhir, tampilan rumah ini tidak hanya solid konkret yang lumayan besar, tetapi juga diimbangi dengan tanaman-tanaman di beberapa bagian. Sekian ekspos karya kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa kunjungi sosial media dan juga website dari Rancang TK Ruang. Link ada di deskripsi. Sampai bertemu di ekspos karya selanjutnya. Terima kasih.